Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang atau mereview kembali materi kemarin tentang istihsan. Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Kita lanjutkan. Kita tahu bahwa dalam jual beli online itu terdapat adanya hukum jual beli. Akan tapi dalam hal ini akad ini belum terpenuhi karena tidak ada barang yang ditransaksikan, artinya hanya berupa foto. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin, bahwa bisa jadi foto itu ya hanya foto. Penjual itu hanya memberikan fotonya untuk kemudian agar pembeli tersebut tertarik, kemudian membeli barangnya. Kalau dalam hal ini, kalau kita rujuk pada hukum fikih, maka ini kan belum bisa dikatakan sebagai transaksi karena hanya foto. Akan tapi karena itu sudah menjadi tuntutan dan sudah menjadi masalah pada saat ini, terutama pada masa pandemi, maka akad tersebut bisa disahkan. Inilah salah satu contoh dari istihsan. Jual beli tersebut bisa dikecualikan karena beberapa sebab, salah satunya adalah maslahah. Jadi jual beli ini merupakan salah satu contoh dari istihsan. Setelah kita lihat contoh di awal tadi, kira-kira apa sih istihsan itu? Istihsan, istahana, menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Istihsan juga berarti mengikuti sesuatu yang lebih baik untuk mencari yang lebih baik untuk diikuti. Mengikuti sesuatu yang lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik untuk mencari yang lebih baik. Menurut Imam Malik, istihsan adalah menerapkan yang terkuat di antara dua dalil atau menggunakan prinsip parsial dalam posisi bertentangan dengan dalil yang bersifat umum. Jadi mencari sesuatu yang memang awalnya sudah baik, tapi dicari yang lebih baik dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu loh, mencari yang lebih baik lah, lebih sederhananya. Oke. Kalau kita merujuk pada istilah usul fikih, bisa dikatakan sebagai huwa udulul mujtahid an maqsa qiyasin jali iya ila maqda qiyasin hafi au hukmin kulliyin ila sukmin istithnaiyin lidalilin intiqahan fi aqlihi rajjaha ladalihi dzatal udul. Artinya, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendakinya atau qiyas jalli kepada ketentuan hukum yang dikehendakinya oleh qiyas kafi atau hukum yang kulli umum ke hukum yang istithna atau pengecualian, karena ada dalil yang menuntut demikian. Jadi mengalihkan qiyas yang awalnya qiyas jelas dengan menjadi qiyas yang hafi atau qiyas yang masih samar, atau hukum yang umum dengan hukum pengecualian dengan ketentuan-ketentuan tertentu, karena adanya dalil atau karena adanya maslahah atau karena adanya sesuatu yang menurut para ulama itu lebih baik. Oke. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui ada dua qiyas, yaitu qiyas istihsan qiyasi dan istihsan istithnai. Qiyas istihsani memilih hukum qiyas kafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang mendukungnya. Jadi memilih qiyas yang samar ke qiyas jali karena adanya dalil yang mendukungnya. Kemudian pemberlakuan hukum pengecualian daripada hukum kulli atau kaidah umum didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya. Jadi tetap keduanya ada dalil khusus, baik itu dalil nakli maupun dalil akli. Nah, dalil akli maksudnya bagaimana? Dianggap lebih baik, dianggap mendatangkan maslahah yang lebih baik. Dalil nakli apa? Dalil nakli adalah dalil yang sumbernya dari Al-Quran dan
hadis. Misalkan di sini status hukum air sisa minuman burung buas, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, minuman burung buas itu menurut para ulama itu dikatakan tidak disamakan dengan bekas minumnya singa ataupun macan, karena kalau status minuman sisa macan, singa itu mutlak haram karena dagingnya itu haram ketika minum itu melalui mulut itu daging. Maka ulama sepakat bahwa bekas sisa minuman hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan yang pemakan daging itu haram. Akan tapi status hukum minuman burung itu dibedakan, karena burung dalam hal ini tidak langsung kena dagingnya tapi kena paruhnya. Paruh tidak bisa disamakan dengan daging. Kemudian kias istisnai bisa disamakan dengan jual beli dengan akad salam. Artinya kita melakukan akad ijab kabul, ada penjual pembeli tapi belum ada barangnya. Nah, itu kaidah pengecualian. Harusnya kalau misalkan mengikuti kaidah jual beli ini tidak boleh karena belum ada barangnya. Maka karena keadaan menuntut demikian, kalau dalam hal ini dasarnya adalah penduduk Mekah sudah melakukan kegiatan jual beli salam seperti itu, pemesanan, maka diperbolehkan berdasarkan al-urf. Maka dari kedua tersebut dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah didapatkan oleh syarak dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang dianggap lebih cocok atau lebih kuat menurut seorang mujtahid. Jadi meninggalkan syarak, bukan meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh syarak ke hukum yang dianggap lebih cocok dan lebih kuat menurut seorang mujtahid. Sehingga berdasarkan dua pengertian tadi ada beberapa pembagian istitsna, yaitu istitsna bin nas atau istitsna yang disandarkan pada nas Al-Quran maupun hadis. Contohnya akad salam. Akad salam ini Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah menemui bahwa penduduk Madinah sudah menggunakan akad salam ini, akad pesan ini. Akhirnya dipilihlah akad salam sebagai akad yang diperbolehkan berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Istihsan bil ijma, contohnya adalah pemandian umum. Dalam artian seperti ini, ketika kita tidak dalam kesepakatan, harusnya ketika kita berbicara tentang pemandian umum, harusnya kita melihat dari berapa lama orang itu di kamar mandi, berapa banyak air yang digunakan. Akan tapi karena kesepakatan orang bahwa mandi baik itu banyak atau sedikit itu boleh dibayar dengan harga yang sama, maka di sana ada sebuah kesepakatan memilih yang lebih mudah, yaitu baik itu mandinya lama atau mandinya itu sebentar, banyak air yang digunakan atau banyak air yang tidak digunakan, itu bayarnya sama 2.000, 5.000. Nah, itu kesepakatan bersama mencari yang lebih mudah karena disandarkan pada ijma atau kesepakatan. Selanjutnya istihsan bil urf atau ihtisan berdasarkan kebiasaan. Sebagai contoh, barang wakaf biasanya adalah barang yang bergerak, tapi karena kebiasaan di sana boleh wakaf dengan benda bergerak, maka diperbolehkan mencari sesuatu yang lebih mudah. Kemudian istihsan yang disandarkan pada suatu darurat atau istihsan bil darurah. Contoh kolam ketika kemasukan atau sumur ketika kemasukan barang najis, maka secara otomatis sumur itu akan najis sepenuhnya. Sedangkan apabila dalam keadaan di sana itu sumur itu cuma satu-satunya, maka ulama boleh memilih dengan sesuatu yang lebih mudah, yaitu dengan memasukkan beberapa liter air ke dalam sumur tersebut, kemudian dianggap sumur tersebut menjadi suci. Kemudian istisna atau istihsan bil qiyas akafih, atau tadi yang sudah saya jelaskan, minuman burung buas. Sanad istihsan atau sandaran istihsan, menurut ulama Hanafiyah ada 4 sandaran. Istihsan yang bisa digunakan adalah
istihsan yang disandarkan pada qiyas kafi, kemudian istihsan yang disandarkan pada al-urf yang sahih atau kebiasaan yang baik, kemudian istihsan yang disandarkan pada nas, dan istihsan yang disandarkan pada suatu yang darurat. Tadi sudah disebutkan semua. Kemudian menurut ulama Malikiyah ada 3 sandaran. Yang pertama, istihsan yang disandarkan pada qiyas kafi, kemudian istihsan yang disandarkan pada rad al-kharaj, dan istihsan yang disandarkan pada maslahah atau kebaikan bersama. Selanjutnya, pro kontra istihsan. Jadi banyak ulama yang memperbolehkan istihsan, banyak ulama yang memang tidak memperbolehkan istihsan. Salah satunya dari 4 madhab itu 3 madhab yang memperbolehkan istihsan sebagai dalil syara, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad bin Hambal menerima istihsan sebagai dalil syara dengan dasar bahwa agama Islam menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki adanya kemudahan atau dan tidak menghendaki adanya kesukaran. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma ra'al muslimuna hasanun fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu dianggap baik di sisi Allah. Akan tapi ada beberapa aliran dan madhab yang menolak istihsan. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menolak adanya istihsan karena dianggap pertama istihsan tidak pernah, Nabi sendiri tidak pernah meminta para sahabat melakukan istihsan. Yang kedua, sandaran istihsan adalah akal, maka tidak ada bedanya orang alim dan bodoh semua bisa melakukan istihsan dan memiliki syariatnya masing-masing. Selain Imam Syafi'i, di sini juga ada aliran Zahriyah, kemudian Mu'tazilah, Syiah yang menolak adanya istihsan ini. Jadi ulama-ulama memiliki pendapatnya atau sandarannya masing-masing, baik itu secara akli maupun secara nakli. Baik, selanjutnya maka dari 2 pendapat tersebut kita harus memiliki titik tengah. Titik tengah artinya kira-kira ada kesamaan tidak. Menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dengan istilah atau pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, jadi kalau dalam hal ini lebih condong pada perbedaan istilah saja. Menurut mazhab Hanafi, istihsan itu semacam ihtisan dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa istihsan ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena apa? Karena lebih condong pada sesuatu yang timbulnya karena rasa kurang enak kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak, artinya lebih mengedepankan nafsu. Sedangkan menurut Hanafi tidak bisa istihsan kalau hanya dasarnya atau tolak ukurnya pada kurang enak saja, tapi harus ada kepentingan atau maslahah bersama yang dipertemukan. Sehingga jika ini digabungkan, maka dapat dikatakan bahwa sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi bahwa istihsan digunakan oleh imam madhab bukan semata-mata disandarkan pada logika murni atau mungkin hawa nafsu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya nafsu yang disandarkan sebagai istihsan, tapi sebenarnya semuanya dikembalikan pada maksud syara demi terwujudnya maqasidus syariah atau maqasidus syariah atau maksud-maksudnya dibuatkannya syariat dalam peristiwa atau kasus kontekstual. Maksudnya bagaimana, Pak? Maqasidus syariah ketika sesuatu itu syariat itu dianggap akan mengancam
maksud adanya syariah, maka bisa ditangguhkan, bisa dimudahkan. Apa itu maksud syariah? Menjaga jiwa, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika syariah itu dilakukan malah menerjang 5 ini, maka bisa dimudahkan atau diringankan. Oke. Bidang penetapan istihsan sebagai dalil syara'. Dalam bentuk istihsan sebagai dalil syara', ulama berbeda pendapat. Pertama, ulama yang menggunakan istihsan secara mutlak tanpa mempersoalkan apakah kemaslahatan yang terdapat dalamnya merupakan maslahah daruriyah atau primer, hajiyah atau sekunder, dan hanya berupa kemaslahan tahsiniyah atau tersier. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Jadi ini ulama yang membolehkan istihsan tanpa adanya syarat. Apa itu kebutuhan primer? Primer tadi saya sebutkan, yaitu maqasid syariah itu, bahwa maksud dari syariah itu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika 5 ini ketika kita laksanakan itu malah menyalahi, ketika syariat itu kita lakukan malah menyalahi ini, misalkan contoh diharamkannya babi, tapi ketika di hutan ketika kita tidak memakan babi, maka akan tidak terpeliharanya jiwa kita, maka kita diperbolehkan dalam masalah daruriyah tersebut, kita diperbolehkan untuk memakan babi. Dalam hal-hal tersebut misalkan tidak ada air sama sekali, yang ada hanya air najis, bagaimana air jika tidak minum itu maka akan meninggal, maka diperbolehkan untuk meninggalkan syariat minum barang yang haram itu. Contoh misalkan kalian ditawan oleh penjajah kemudian disuruh masuk Kristen, mempertahankan agama adalah syariat misalkan. Akan tapi karena ketika sampean itu tidak memeluk Kristen misalkan, kemudian sampean dibunuh, maka dalam pandangan fikih boleh sampean masuk Kristen, akan tetapi hanya percaya pada ucapannya saja untuk menghindari agar nyawa sampean selamat. Itu juga diperbolehkan menurut hukum fikihnya, usul fikihnya. Ijazah sekunder contohnya adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan. Kemudian tersier adalah sesuatu yang terkait kebiasaan baik untuk melakukan kemuliaan akhlak, seperti itu. Kemudian lanjut. Kedua adalah kelompok ulama yang membedakan antara maslahah, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, meskipun ada beberapa ulama Syafi'i yang tidak memilih maslahah. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ghazali memilihnya. Menurut kedua ulama tersebut ini, jika termasuk masalah primer dan sekunder, maka boleh penggunaan istihsan sebagai dalil syara', dalam pengertian istihsan yang bisa diterima oleh keduanya. Akan tapi istihsan tidak dapat digunakan untuk masalah yang termasuk kategori tersier. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah cukup panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sudah cukup panjang. Semoga dapat difahami penjelasan singkat dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.